wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim. Sudah sampai pada hadis 119. 128. Oh iya. Sekarang 128 atau? Iya, sekarang. Bab apa? Babul Ghurril Muhajjalin. Oh, okay. Di tempat saya ini hadis 127. Bab Babul Ghurril Muhajjalin min isbaghil wudu. Bab orang-orang yang cemerlang wajahnya dan cemerlang tangan kakinya dengan sebab menyempurnakan wudu. Maksudnya ini adalah khususiyah bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, dan itu disebabkan karena menyempurnakan wudu. Yang dimaksud menyempurnakan wudu adalah melakukan wudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh anggota wudunya terkena air wudu. Adapun cemerlang wajah, maka sahih juga dari hadis yang lain di dalam kitab Sunan bahwasanya disebabkan karena sujud. Antumul ghurru bis sujudi al muhajjaluna min atharil wudu. Sehingga karena dua-duanya sahih, berarti cemerlangnya wajah itu ada dua sebabnya. Yang pertama wudu, yang kedua karena sujud. 127 di kitab saya. Wa an Nu'aim bin Abdullah al-Mujammir qala ra'aitu Abu Hurairah yatawadda fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adudi, sehingga memulai pada adud itu lengan atas. Thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adudi thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saqi, memulai pada betis. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال لي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. Hadis ini menunjukkan fadilah wudu khusus untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab inilah Nabi mengetahui siapa umatnya, siapa bukan. Karena kalau umatnya nanti akan cemerlang wajah dan telapak tangan dan kakinya dengan sebab itu. Kemudian pada kalimat faman istata'a minkum falyutil qurratahu wa tahjilah, siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cemerlangnya wajah dan cemerlangnya tangan kaki, ini menurut para muhaqqiqin adalah hadis mudraj. Jadi sabda Nabi itu sampai isbaghil wudu saja. Setelah itu adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan dua sebabnya. Sebab yang pertama, yang meriwayatkan kalimat ini hanya satu orang di antara rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang lain-lainnya tidak meriwayatkan kalimat tersebut. Dan yang meriwayatkan itu sendiri pun ragu-ragu. Dia mengatakan, saya tidak tahu apakah ini sabda Nabi ataukah ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alasan yang kedua, kalimat ini tidak fasih, dan tidak mungkin Nabi berkata yang tidak fasih. Pada kalimat apa? Falyutil ghurratahu, hendaklah meluaskan cemerlang wajah. Nah, ini tidak mungkin, karena wajah itu terbatas dari dagu sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Kemudian kalau samping itu dari telinga sampai telinga. Nah, mau diluaskan kemana lagi? Nggak bisa kan? Adapun kalau tangan masih bisa diluaskan karena siku-siku ini yang wajib ya. Nah, atasnya siku-siku ya lebih sedikit dari siku-siku ini hanyalah sunnah, tidak wajib. 128 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata faqala Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala bal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du faqala
فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل duhmin hitam, buhmin legam ya, jadi sama-sama artinya hitam. Ketika diulang 2 kali ini untuk takkid, kalau bahasa kita ya hitam legam, meskipun ada terjemah yang lain tapi itu yang kita pilih. Ala ya'rifu khaylah, ini pertanyaannya. Qalu bala ya Rasulullah, qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum 'alal haudi, saya pendahulu mereka pada telaga yaitu telaga Kautsar. Ala la yudadanna, sungguh betul-betul akan dihalau rijalun an haudi kama yudadul ba'iru dhallu unadihim ala halumma, kemarilah, fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka, maksudnya melakukan bid'ah. Fa aqulu suhqan, jauh yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi, fadilah wudu ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat Nabi mengetahui siapa umatnya dan siapa bukan. Kemudian di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, doa masuk kuburan adalah assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang mati bisa mendengar suara. Karena kalau tidak mendengar suara, apa gunanya mengucapkan assalamualaikum? Memang di sini ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati, berarti orang mati itu tidak mendengar. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang mati mendengar, itu maksudnya dalam kondisi-kondisi khusus yang disebutkan oleh hadis tersebut. Contohnya seperti ini ya. Ini berarti mendengarnya ketika apa? Diucapi salam ini saja. Tapi kalau dalam kondisi biasa dia tidak bisa mendengar, namanya orang mati sudah tidak bisa mendengar. Ini khilafiyah di antara para ulama. Kemudian faedah berikutnya bahwa ada ikhwan, saudara-saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ashab, teman-teman Nabi. Nah, teman Nabi itu definisinya adalah yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin dan mati juga dalam keadaan mukmin. Maka bertemu saja itu sudah menjadi sahabat Nabi. Tidak harus berteman lama. Tapi memang sahabat Nabi bertingkat-tingkat. Yang mereka berteman lama lebih utama daripada yang hanya bertemu 1 kali. Adapun ikhwan itu adalah orang-orang muslim yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak berjumpa Nabi meskipun semasa ataupun mereka hidupnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk kita ini ikhwanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu pernah di awal-awal saya menulis buku itu, saya tulis katabahu Abu Zaidan akhu Rasulillah. Nah, ada yang komentar, apakah ini ada contohnya dari ulama salaf? Kalau tidak ada, tidak usah mengada-ada katanya. Ya, jadi lebih bagus memang kita tidak pakai istilah apa? Akhu Rasulillah. Tapi maksud saya akhu Rasulillah itu adalah dari kalimat ini, wa ikhwanuna ya. Bab 24, babun man tawaddu'a fa ahsanal wudu, orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya. 129 wa an Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a. Kalau wudu'in itu berwudu, kalau wudu'in air wudu. فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه. Untuk mengusap kepala tidak disebutkan 3 marat, menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya 1 kali usapan. Meskipun ini masalah khilafiyah ya, menurut jumhur mengusap kepala 1 kali. Menurut mazhab Syafi'i menyelisih jumhur, yaitu disunahkan 3 kali. Tapi hadis-hadis yang mengusap kepala 3 kali itu dinilai syadz oleh para ulama ahli hadis, dan syadz itu termasuk yang dhaif karena menyelisih yang lebih sahih. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه
tidak bicara pada dirinya sendiri di dalam 2 rakaat itu maksudnya khusyuk ya. Jadi dia tidak memikirkan perkara-perkara yang lain. Nah, inilah fadilah orang yang wudu dengan bagus kemudian salat 2 rakaat khusyuk, maka pasti diampuni semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Adapun dosa yang akan datang tidak ada jaminan untuk diampuni selain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk khasais atau keistimewaan Nabi adalah beliau dijamin diampuni semua dosa-dosanya yang akan datang, dan itu tidak ada hadis yang sahih sama sekali untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Syihab wa kana ulama'una yaqulun hadzal wudu' asbaghu ma yatawadda'u bihi ahadun lis-shalah. Kata ulama bahwa wudu inilah yang paling sempurna untuk seseorang melakukannya sebelum salat, yaitu wudu diulang 3 kali 3 kali. Dan wudu ada 4 cara, 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali, dan campuran kali. Semuanya sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nah, ini yang paling sempurna adalah yang semuanya 3 kali 3 kali selain dari kepala tadi. Adapun kepala kenapa 1 kali? Karena dia hanya diusap, tidak dibasuh, sehingga madhinnatut takhfif, yang namanya mengusap itu berarti menunjukkan ringan ya. Nah, kalau sudah ringan kalau diulang 3 kali enggak jadi ringan. 130 wa an Umrana anna Uthman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah ta'ala fas-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna. Ini fadilah berwudu, bahwasanya kalau berwudu sesuai perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu, maka salat-salat 5 waktu menjadi penghapus dosa. Tapi kalau wudunya tidak sempurna, maka tidak ada jaminan seperti ini. Nah, dari sini para ulama kemudian mengambil kesimpulan wudu yang wajib adalah atau fardu wudu hanyalah yang disebutkan di dalam Al-Maidah, karena di sini disebutkan kama amarahullah. Berkumur-kumur tidak ada di dalam surat Al-Maidah, itu berarti bukan termasuk fardu wudu, tapi hanya merupakan sunnah wudu. Tapi meskipun hanya sunnah wudu jangan ditinggalkan, karena Rasulullah pun tidak pernah meninggalkannya. Tapi dari sisi hukum maksudnya itu sunnah. 131 wa Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa shallaha ma'an nasi aw qala al-jama'ati aw qala fil masjid ghafara Allahu lahu dhunubahu. Ini sama ya. Jadi kalau wudu dengan bagus kemudian berjalan menuju salat maktubah, maksudnya salat di masjid ya. Karena ada 3 riwayat ma'an nas, ma'al jamaah, fil masjid, dan sebagaimana kaidahnya al-hadits yufassiru ba'duhu ba'dan, berarti maksudnya itu jamaah di masjid. Dzunubahu, dosa-dosanya maksudnya semua dosanya. Karena kaidahnya usul fikih mengatakan bahwa kalau ada isim jamak mudhaf maka dia itu menunjukkan umum. Dzunub ini jamak kan, dia bentuknya mudhaf ilaih, dzunubahu, maka berarti itu adalah semua dosa-dosanya, yaitu dosa yang sudah lewat ya, bukan yang akan datang. Bab 25, bab isbaghil wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu atas kondisi-kondisi yang tidak disukai, misalnya kedinginan dan sebagainya. 132 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu, menghapus Allah azza wa jalla bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salah ba'da as-salah fadhalikumur ribatu. Jadi 3 amalan ini disebut ribat. Ribat itu arti asalnya menjaga perbatasan antara negara Islam dengan musuh. Nah, maka kalau tidak ada perang, maka ribatnya adalah semua ini ya, pada ribat ini semua ini. Jadi maksudnya pahalanya senilai dengan apa? Pahala ribat. Sehingga inilah contoh apa yang disebutkan oleh para ulama, apabila satu pintu rahmat tertutup, Allah akan membuka pintu rahmat yang lain. Pintu ribat tertutup bagi kita orang Indonesia karena tidak ada perang. Nah, Allah sudah buka pintu rahmat yang lain,
yaitu 3 amalan yang senilai dengan apa? Amalan ribat. Itu makna fadzalikumur ribat, yaitu dari sisi pahala. 3 amalannya apa saja? Pertama, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai, kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid, yaitu salat jamaah maksudnya, kemudian menunggu salat setelah salat. Setelah salat maghrib kita menunggu salat isya, atau setelah salat sunnah kemudian menunggu salat yang ditegakkan, menunggu sampai imamnya datang. Itu semuanya masuk intidharus shalah ba'da shalah. 26. Babun tablughul hilyatu haitsu yablughul wudu. Sampailah perhiasan itu di tempat yang yablughul wudu, ya, air wudu itu sampai. Artinya kalau kita berwudu sampai pada siku, maka nanti perhiasan kita di dalam jannah sampai di situ. Nah, perhiasannya apa? Yang ditafsirkan hadis sebelumnya tadi, yaitu cemerlangnya anggota tubuh. 133. Wa Nabi Hazimin qala kuntu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa yatawadda lis-shalah fa kana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Ini wudunya Abu Hurairah tidak membasuh sampai siku-siku, tapi sampai ke ketiaknya. Faqultu lahu ya Abu Hurairah ma hadzal wudu? Faqala ya bani Farrukh antum ha huna law alimtu annakum ha huna ma tawaddatu hadzal wudu. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Di situ wudu apa wudu? Apa? Wudu. Nah, wudunya Abu Hurairah ini menyelisih cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diselisih oleh jumhur sahabat, sehingga kita tidak usah melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, karena dia hanya mengambil paham dari sabda Nabi, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tidak menyarankan untuk wudu sesuai wudunya Abu Hurairah ini, karena wudu kan termasuk bab ibadah. Nah, ibadah itu sifatnya tauqifiyah, sesuai persis yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab 27. Babun man taraka min mawadhi'il wudu'i syai'an ghasalahu a'adas wa a'adas shalah. Barang siapa yang meninggalkan sebagian dari tempat-tempat atau area-area wudu, kemudian ghasalahu, dia membasuhnya lagi, wa a'adas shalah, dan dia mengulangi salatnya. Semuanya bacaannya gitu ya, ghasalahu wa a'adas shalah gitu ya. Wa a'adal wudu. Jadi bukan mengulangi salat ya, tapi apa? Mengulangi wudu. 134. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala akhbarani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi fa absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka fa raja'a thumma shalla. Wudu'aka atau wudu'aka? Wudu ya. Tempat saya ini banyak salahnya ini. Sini tertulis fa ahsin wudu'aka, maksudnya wudu'aka. Ini menunjukkan bahwa orang yang wudunya tidak sempurna, alias ada sebagian anggota wudu yang belum terkena air, maka wudunya tidak sah. Maka disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi wudunya lagi. Dan dari sini kita ambil paham juga bahwa yang dimaksud ahsanul wudu, yang membaguskan wudu, itu maksudnya berwudu sesuai perintah Allah, yaitu mengenai seluruh anggota wudu secara sempurna, tidak ada yang ditinggalkan. Meskipun hanya mau di'adzufrin ya, satu kuku, tempat satu kuku, maksudnya besarnya satu kuku, itu tetap tidak diperbolehkan, dan itu menyebabkan siksaan dalam neraka, wailul lil aqabi minan nar. 28. Babun ma yakfi minal ma' fil ghusli wal wudu'i. Apa yang cukup dari air untuk mandi dan untuk wudu. 135. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Nabi biasanya berwudu dengan satu mud, wa yaghtasilu bis sa'i, mandi dengan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud, ila khamsati abdadin, sampai 5 mud. Satu mud itu dari kata-kata madda, memanjangkan, maksudnya menjulurkan kedua telapak tangan, kemudian kita gabungkan dan mengambil air. Nah, itu satu mud. Nah, satu mud itu sudah cukup untuk wudunya Nabi.
Nah, maka 1 gelas aqua mana nih? Nah, ini semestinya cukup untuk apa? Berwudu ya. Ini bisa dipraktekkan ya. Yaitu antum coba mengambil 1 gelas air kemudian berwudu. Kalau bisa sampai selesai berarti antum bisa wudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mirip, tidak boros. Makanya dalam wudu ada sunnah tadlik. Tadlik itu kan menggosokkan. Nah, ketika air digosokkan begini, diratakan, nah maka air yang sedikit sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau mandi junub dengan 5 mub, masya Allah. Kalau ini orang Indonesia nggak bisa ini. Biasanya jebar-jebur. 29 bab al-mashu 'alal khuffain, mengusap atas kedua khuf. Nah, ini pembeda antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah itu tidak menerima hadis tentang mengusap khuf ini. Nah, sementara Ahlus Sunnah menerimanya. Maka ini meskipun masalahnya masalah fikih, kadang-kadang dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Menjadi ciri khas orang Syiah tidak mau al-masah 'alal khuffain, ya, tidak mau mengusap pada khuf. Khuf itu maksudnya sepatu yang terbuat atau kaos kaki yang terbuat dari kulit ya, ini biasanya dipakai oleh orang-orang Arab. Maka khuf ini ketika kita sudah berwudu kemudian kita pasang khuf, maka ketika batal tidak usah melepas khufnya, cukup bagian atasnya diusap satu kali. 136 wa an Hammamin qala bala Jarir radhiyallahu anhu thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi faqila taf'alu hadha فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Orang-orang suka dengan hadis ini. Kenapa? Karena masuk Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah yang bicara tentang masalah wudu itu. Artinya hadis ini tidak mansukh. Karena kalau mansukh itu kejadiannya sebelum turun Al-Maidah, tapi kalau kejadiannya setelah turun Al-Maidah berarti tidak mansukh. Nah, maka inilah yang menyebabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai hadis ini, karena hadis ini sahih dan hadis ini tidak ada dalil satupun yang menunjukkan mansukhnya. Bahkan dalil ini menunjukkan dia tidak mansukh. Karena Jarir ini masuk Islamnya termasuk yang belakangan, yaitu setelah turunnya surat Al-Maidah tersebut. Ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang dia orangnya sangat ganteng sehingga dijuluki oleh Sayyidina Umar dengan istilah Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat Islam ini, yaitu Jarir Al-Bajali. Maka ada 2 sahabat Nabi yang terkenal ganteng ya. Satunya Jarir, satunya lagi siapa? Dihyah Al-Kalbi, yang malaikat Jibril kalau turun itu sering dalam bentuk dihyah. Karena Ummu Salamah pernah ditanya Nabi, tadi tamunya siapa? Itu kan dihyah. Nah, maka dikira adalah dihyah, padahal malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. 137 wa Nabi Wa'ilin qala kana Abu Musa yushaddid fil baul. Adalah Abu Musa Al-Asy'ari itu mendahsyatkan di dalam masalah kencing. Wa yabulu fi qarurah, dan dia kencingnya itu pada botol. Maksudnya apa? Supaya tidak terkena sama sekali tubuhnya atau celananya dengan kencing tadi. Nah, ini fikihnya Abu Musa Al-Asy'ari. Apa alasan dia? Wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaradahu bil maqarib. Dulu Bani Israel itu kalau kulitnya terkena kencing, maka kulitnya itu digunting dengan gunting-gunting. Nah, ini kata-kata jilda ahadihim ini bisa bermakna kulit tubuh kita ya. Bisa juga maksudnya itu kulit yang dipakai. Misalnya memakai sepatu kulit. Nah, kalau sepatu kulitnya itu terkena kencing, maka kulitnya apa? Digunting dengan gunting. Itu maksudnya Bani Israel peraturannya dulu begitu. Faqala Hudzaifah lawadittu anna sahibakum la yushaddid hadha at-tashdid. Falaqad ra'aitu anni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa ata subatata qaumin. Sampahnya suatu kaum khalfa ha'idin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabadtu minhu. Maka saya menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilayya faji'tu faqumtu 'inda aqibihi hatta faraqa. Malah
Hudzaifah ini berdiri di dekat aqib, yaitu tumitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru dia mendekat kepada Nabi itu untuk menutupi ya. Karena kalau beliau kencing berdiri tanpa ada orang di situ malah akan terlihat orang ketika ditutupi oleh sahabatnya. Apalagi kalau dia membuka kain ya, maka tidak akan terlihat oleh orang lain. Zada fi riwayah fatawadda'a famasaha ala khuffai. Ini contoh contoh ifrat, yaitu apa? Berlebih-lebihan yang bersifat naik ke atas. Ada lagi tafrit, yaitu berlebih-lebihan yang bersifat ke bawah, yaitu teledor. Maka kalau ada orang kencing tidak peduli mengenai celananya atau tidak, itu berarti tafrit. Tapi kalau kencing harus dibotol sebagaimana Abu Musa ini, ifrat. Dua-duanya tidak terpuji. Yang paling bagus adalah wasat, yang sedang-sedang, bainal tafriti wal ifrati. Kemudian ini juga kita ketahui fikihnya para sahabat dalam berbeda pendapat. Hudzaifah tidak mengatakan Abu Musa bid'ah, ahli bid'ah, enggak gitu. Kalimatnya perhatikan ya. Lawadittu anna sahibakum la yushaddid hadha tashdid. Sungguh saya ingin andaikan Abu Musa ini tidak bersikap tasydid atau ifrat seperti itu. Itu pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu adab khilaf di antara para sahabat perlu kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu berselisih pendapat tidak usah sampai menunjuk sebagai ahli bid'ah dan sebagainya, selama khilaf itu masih khilaf yang mu'tabar. Dan ini terjadi juga pada masa tabi'in. Seluruh tabi'in itu sepakat menggunakan ru'yat di dalam memulai Ramadan. Satu orang yang tidak menggunakan ru'yat yaitu Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Abdullah bin Syakhir ini sahabat Nabi, Mutarrif ini tabi'in. Nah, maka ketika dia menggunakan hisab, itu komentarnya sebagian ulama tabi'in, kalau dia meninggalkan pendapatnya itu lebih bagus. Nah, tidak mengatakan apa, kamu itu ahli bid'ah, tetapi dia mengatakan kalau dia meninggalkan pendapatnya itu lebih bagus. Dan waktu itu dia menggunakan metode hisab hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk fatwa. Kalau untuk fatwa tetap dia sampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Dan beliau itu menggunakan metode hisab karena merasa saya paham hisab, ya, saya menggunakan hisab. Tapi secara umum manusia tidak banyak yang paham hisab, sehingga silahkan sesuai dengan ru'yatul hilal. Maka pendapat hisab ini bisa dikatakan menyelisihi ijma' para sahabatnya, karena para sahabat sudah ijma' bahwasanya memulai Ramadan dan keluar dari Ramadan dengan ru'yatul hilal. Nah, sehingga ini termasuk pendapat yang syadz, meskipun pendapat yang syadz ini sekarang sudah mendunia, sehingga kaum muslimin terbagi dua, ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai hisab. Tapi kita tidak mau pakai karena pendapat itu adalah pendapat yang menyelisih ijma' sahabat. 138 wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirin faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala 'an rahilatihi famasha hatta tawara, bersembunyi fi sawadil laili thumma jaa فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت, saya julurkan tangan saya, lianzi'a khuffaihi, untuk mencabut kedua khufnya. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha 'alaihima. Jadi syaratnya boleh mengusap khuf itu adalah kalau memasang khuf itu sudah suci. Maksudnya suci di sini sudah berwudu. Jadi yang dimaksud tahiratain ini maksudnya apa? Ala tuhrin, yaitu sudah berwudu. Bukan kok suci dari najis saja sehingga dicuci kakinya saja, bukan begitu ya. Karena dalam hadis yang lain tuh kata-katanya adalah ala tuhrin, ya, dia sudah bersuci, ya, sudah berwudu. Maka para ulama katakan seandainya wudunya belum selesai, baru membasuh kaki kanan, setelah itu sudah masang khuf, kemudian baru membasuh kaki kiri,
kemudian masang khuf kiri, nah itu tidak sah untuk diusap karena dia memasang khuf tadi dalam kondisi belum selesai wudunya. Harus wudunya selesai dulu, kalau sudah baru kemudian pasang khuf, nah baru boleh berlaku mengusap khuf ini. Dan para ulama berselisih yang diusap itu atas atau bawah. Ada yang berpendapat atas bawah, dan yang lebih kuat pendapat yang mengatakan atas saja, karena di sini wa masaha alaihima. Bahkan sampai Sayyidina Ali mengatakan kalau agama itu dengan nalar, ya pasti khuf itu yang diusap bawahnya yang kotor. Tapi saya melihat Nabi itu mengusap khuf pada bagian atasnya, sehingga usaplah bagian atasnya saja. Kemudian ada perselisihan pendapat lagi, apakah mengusap khuf ini ada batasan waktunya atau tidak. Jumhur berpendapat ada batasan waktunya, menyelisih mereka Imam Malik berpendapat tidak ada batasan waktunya. Nah, babnya bab berikutnya, bab tauqid fil masyi 'alal khuffain, bab penentuan waktu dalam mengusap khuf ini. Nah, ini dalilnya jumhur ya. 139 wa an Shuraih bin Hanin qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil masyi 'alal khuffaini faqalat 'alaika bi ibni Abi Thalib fasalhu. Jadi disuruh oleh Aisyah untuk tanya kepada Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ternyata Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib ini meskipun ada sedikit hubungan kurang bagus gara-gara dulu Ali itu berfatwa bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu banyak, seandainya engkau cerai Aisyah juga enggak ada masalah, cuma satu orang ya, dalam kasus tuduhan zina itu. Nah, tapi ternyata hubungan masih bagus ya. Aisyah ditanya tentang masalah khuf, maka dia katakan tanya Ali saja, karena Ali yang tahu ya, kalau saya tidak tahu ya. Fa innahu kana yusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alna. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu mengusap khuf ini dalam kondisi ketika safar ya. Meskipun boleh saja ketika mukim untuk mengusap khuf. Faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalahunna al-musafir wa yawman wa lailatan lil-muqim. Jadi untuk musafir bolehnya mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Untuk yang mukim sehari semalam. Nah, dalam mazhab Syafi'i cara menghitungnya itu adalah mulai dari mengusap. Jadi misalnya gini, saya wudu jam 4 pagi, kemudian memasang khuf jam 5 pagi setelah subuh, kemudian saya batal jam 6 pagi, saya wudu jam 7 pagi. Nah, jam 7 itu kan saya mengusap ya. Nah, itu berakhirnya nanti jam 7 pada hari berikutnya. Meskipun ada khilaf ya, ada yang mengatakan mulainya bukan mengusapnya, tapi mulainya adalah ketika batalnya. Nah, tapi kita orang Indonesia kan mazhab Syafi'i yang beredar, udah pakai mazhab Syafi'i saja supaya tidak menyelisihi yang lain-lain. Karena memang tidak ada dari Nabi ya. Nabi tidak mengatakan ini mulainya dari mengusap, ya enggak ada ya. Mulainya dari batal juga enggak ada ya. Tapi inilah fikihnya para ulama berselisih pendapat.